Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah amma ba'du. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat wal afiat dan mudah-mudahan kita semua diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa terus menuntut ilmu. Karena kita ketahui bahwa sesungguhnya menuntut ilmu adalah sebuah kewajiban bagi setiap kaum muslim. Oleh karena itu, selalulah sempatkan waktu untuk menuntut ilmu. Hari ini saudaraku yang dimuliakan Allah, banyak saudara-saudara kita yang diuji. Salah satunya adalah susahnya melangkahkan kaki ke majelis ilmu. Maka tidak ada yang sulit hari ini. Ilmu bisa kita dapatkan dengan berbagai macam cara. Karena Allah Subhanahu wa taala yang telah menyediakan fasilitas-fasilitas yang ada untuk kita mendapatkan ilmu. Bisa melalui Android, kajian-kajian online dan lain sebagainya. Oleh karena itu manfaatkanlah kesempatan-kesempatan yang ada ini dengan sebaiknya. Puji dan syukur hanya tetap milik Allah yang Maha Ghafur. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa juga para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya sampai kepada kita semua. Sahabat Halawatul Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan yang mulia ini kita akan lanjutkan kembali kajian Halawatul Quran. Insyaallah kita akan masuk kepada definisi ilmu tajwid. Nah, ini mungkin sesuatu hal yang sangat penting karena buku ini berkaitan dengan ulumut tajwid di dalamnya. Itu yang paling banyak kita bahas ilmu-ilmu tentang bagaimana cara membaca Al-Qur'anul Karim. Yaitu kajiannya adalah kajian ilmu tajwid. Kita akan masuk kepada definisi, kemudian hukum dan tujuan mempelajari ilmu tajwid. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita langsung masuk ke buku. Ya, teman-teman yang sudah punya bukunya silakan dibuka di halaman 15 ya. Definisi ilmu tajwid. Seseorang yang membaca Al-Qur'an baik tanpa lagu nada ya, maupun dilagukan dengan nada yang merdu ya, tetap tidak boleh terlepas dari kaidah-kaidah ilmu tajwid. Jadi poinnya bukan pada lagunya, tetapi pada kaidah ilmu tajwidnya. Tajwid secara bahasa diambil dari bahasa Arab dari kata jawwada yujawwidu tajwidan ya. Jawwada itu fi'il madhi, yujawwidu fi'il mudhari, dan tajwidan itu masdar. Yang artinya adalah membaguskan ya, menyempurnakan dan memantapkan. Membaguskan ya, orang yang sudah bacaan Qur'annya, ada orang yang suaranya bagus ya. Suaranya bagus, suaranya merdu, tapi tajwidnya kurang tepat gitu. Tetap saja bacaannya pun juga dianggap tidak sempurna. Adapun sebaliknya, orang yang sudah punya kemampuan dalam ilmu tajwid, kemudian suaranya pas-pasan, ya tidak masalah, karena tujuan yang pertamanya adalah memahami ilmu tajwid dulu. Adapun lagu ataupun nada itu bisa dipelajari karena itu sifatnya tidak wajib. Namun jika dilakukan ya menjadi sunnah ya. Sebagaimana hadis yang sebelumnya telah dikatakan hasinul qur'ana bi aswatikum fa inna as-sautal hasan yazilul qur'ana husna. Baguskanlah Al-Qur'an itu dengan suaramu. Karena sesungguhnya suara yang indah, suara yang bagus itu akan menambah keindahan Al-Qur'an. Tayyib. Sedangkan secara istilah ilmu tajwid itu berarti ilmu yang mempelajari tata cara membaca Al-Quran dan memberikan hak huruf dan mustahaknya, baik yang berkaitan dengan sifat huruf ya, kemudian mad dan lain sebagainya. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, kalau orang yang faham ilmu tajwid, maka ketika dia membaca Al-Quranul Karim, dia akan memberikan hak-hak huruf gitu kan ya. Contoh seperti halnya huruf sa dibaca sa dibaca sa, sya dibaca sya, itu kan so dibaca so. Ada orang ketika huruf do misalkannya dibaca do wala dolin, kan nggak enak kedengarannya juga. Tapi ketika kita memberikan hak huruf, do itu dibaca sesuai dengan
kaidah makharijul hurufnya waladdallin, waladdallin. Kalau tidak digunakan kaidah ilmu tajwidnya, tidak diberikan hak huruf yang sebagaimana seharusnya dibacakan, mungkin orang sebagian akan baca waladolin, waladolin, kan nggak benar juga, gitu kan? Nah, jadi memberikan hak huruf, gitu kan? Jadi Anda juga harus mempelajari terlebih dahulu karakteritas ataupun sifat-sifat daripada setiap makharijul huruf. Baik. Hukum mempelajari ilmu tajwid. Apa sih hukumnya Ustaz mempelajari ilmu tajwid? Nah, di sini dijelaskan hukum mempelajari ilmu tajwid dapat diketahui pada kaidah berikut ini, ya. Al-ilmu bihi fardu kifayatin wal 'amalu bihi fardu 'ainin 'ala kulli qari'in min muslimin wa muslimatin. Perhatikan teman-teman semuanya. Mempelajari ilmu tajwid itu hukumnya fardu kifayah. Kita tahu kan fardu kifayah itu? Fardu kifayah adalah suatu amalan yang ketika dilakukan oleh satu orang ataupun yang mewakilkan, maka gugurlah kewajiban yang lainnya. Ibarat seperti halnya pengurusan jenazah. Apa hukumnya mengurus jenazah, gitu kan? Wajib, tapi fardunya fardu kifayah, gitu kan. Kalau ada sebagian orang yang sudah mengurus jenazah tersebut, maka yang lain tidak berdosa. Tetapi jika tidak ada satupun yang mengurus si jenazah tersebut, ya, dari mulai memandikan, mengkafani, menyolati hingga sampai menguburkan, tidak ada satu orang pun, maka yang dosa seluruhnya. Ya, orang yang ada di kampung tersebut ya bisa jadi dosa seluruhnya. Tetapi ketika ada yang mewakili, maka tidaklah berdosa. Tetapi teman-teman semuanya, jika dalam satu kampung itu tidak ada yang bisa, wah ini satu hal yang sangat berbahaya, gitu kan. Maka dalam, saya contohkan dulu dalam apa? Orang yang pengurusan apa? Jenazah, gitu kan. Maka diusahakan setiap masyarakat itu harus bisa. Kita cocokkan dengan kaidah ataupun hukum mempelajari ilmu tajwid. Mempelajari ilmu tajwid hukumnya fardu kifayah dan mengamalkannya fardu ain bagi setiap pembaca Al-Qur'an, baik dari kaum muslimin ataupun muslimah. Nah, jadi mempelajari teori ilmu tajwid itu, ya, bab teori itu hukumnya fardu kifayah, gitu kan. Ya, tetapi teman-teman semuanya, ketika Anda membacakan Al-Qur'an, ya, tidak dengan ilmu tajwid, maka Anda berdosa, gitu. Maka seolah menjadi wajib, bukan seolah lagi, tapi menjadi wajib orang membaca Al-Qur'an itu dengan ilmu tajwid, ya, mempelajari kaidah-kaidahnya, ya fardu kifayah. Tetapi mengamalkannya, ya, mengamalkan itu adalah membaca Al-Qur'an dengan ilmu tajwid, maka itu hukumnya fardu ain, artinya wajib, teman-teman semuanya. Jadi bagaimana orang mampu bisa membaca Al-Qur'an tanpa memahami ilmu tajwid? Jadi seolah mempelajari ilmu tajwid dan membaca Al-Qur'an dengan ilmu tajwid tetap saja, yaitu fardu ain, artinya kedua-duanya wajib, teman-teman. Tetapi ada orang yang bisa membaca Al-Qur'an, ya, dia tidak mempelajari ilmu tajwid, tetapi karena dia kasratus simai, ya, kasratus simai itu sering ataupun banyak mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an, sehingga ayat-ayat Al-Qur'an yang sering dia dengarkan ataupun murotal yang dia dengarkan itu masuk ke dalam sanubarinya, ya. Ketika dia masuk, dia mampu melafalkan tanpa memahami ilmu tajwid. Ada orang juga yang seperti itu, ya, itu juga tidak masalah, ya, tidak masalah, boleh, gitu kan. Tetapi alangkah hebatnya, indahnya jika orang yang membaca Al-Qur'an, selain dia membaca Al-Qur'an sesuai dengan ilmu tajwid, dia juga faham apa? Ilmu tajwidnya. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hukum mempelajari ilmu tajwid adalah fardu kifayah dan mengamalkannya adalah fardu ain bagi setiap pembaca Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an dengan tajwid hukumnya wajib. Enggak ada toleransi, teman-teman, ya. Siapa saja yang membaca Al-Qur'an tanpa memakai ilmu tajwid,
maka hukumnya berdosa. Ya. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an berikut dengan ilmu tajwidnya, gitu ya. Demikian yang sampai kepada kita darinya. Dasar dari Al-Qur'an adalah qala ta'ala alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih wa man yakfur bihi faulaika humul khasirun. Orang-orang yang telah kami berikan Alkitab kepadanya, mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya, bacaan yang sesungguhnya, gitu. Artinya bacaan bukan hanya sebatas bacaan-bacaan biasa saja, namun bacaan dengan ilmu tajwidnya. Mereka itu beriman kepadanya, dan barang siapa yang ingkar kepadanya, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Nah, jangan sampai teman-teman Anda membaca Quran, banyak-banyak Anda membaca Quran tetapi tidak dengan ilmu tajwid, takutnya Anda termasuk daripada orang-orang yang merugi, ya. Dasar hukum dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'ana bi hulunil 'arab wa aswatiha wa iyyakum hulun ahli al-fisq wal kaba'ir fa innahu sayajzi'u aqwamun min ba'di yurajji'una al-Qur'ana tarji'al ghina wal rahbaniyah wan nauhi la yujawizu hanajirahum maftunatun qulubuhum wa qulubu man yu'jibuhum sya'nuhum." Bacalah Al-Quran dengan cara dan suara orang-orang Arab. Artinya diusahakan semampu kita baca Al-Quran itu seperti hanya lisan-lisan orang Arab. Kenapa Ustaz harus orang Arab? Ya karena Al-Quran dengan berbahasa Arab, diturunkan di Arab, itu kan dilantunkan pertama kali oleh orang-orang Arab. Maka kita sebagai orang yang selain orang Arab juga harus mampu membacakan seperti halnya orang Arab. Dimaksimalkan dulu, gitu ya. Dan jauhilah olehmu cara membaca orang-orang fasik dan berdosa besar. Sesungguhnya akan datang beberapa kaum setelah aku melakukan Al-Quran seperti nyanyian dan rabbaniyah, yaitu membaca tanpa mentadaburi ayat-ayat Al-Quran itu, hanya sebatas masuk ke tenggorokan, gitu kan, dibacakan sesuai yang diinginkan. Tetapi orang yang melakukan Al-Quran diusahakan harus apa? Harus menusuk kepada hati, harus sampai menyerap ke dalam hati, bukan hanya sebatas ingin dipuji, ingin mendapatkan sanjungan, simpati karena memiliki lagu yang bagus. Jangan sampai teman-teman, ya. Suara mereka tidak dapat melewati tenggorokan, tidak dapat meresap dalam hati dan hati mereka, gitu kan. Dan orang-orang yang simpati kepada mereka telah terfitnah keluar dari jalan yang lurus. Artinya apa? Ya, bisa saja orang itu ketika niatnya, dia pribadi niatnya ingin apa? Ingin terkenal dan lain sebagainya, gitu kan, sehingga dia menyanyikan tanpa didasari dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid, kemudian melakukan lagam-lagam yang tidak sesuai, gitu kan. Contoh misalkan dilakukan seperti halnya Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim, itu nggak boleh, gitu kan, ya. Malik Yaumiddin, apalagi kalau tajwidnya tidak ada, atau disamakan dengan lagu-lagu yang tidak benar, gitu ya, tidak baik teman-teman, dan itu tidak boleh, ya. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Terakhir adalah tujuan mempelajari ilmu tajwid. Saya bacakan yaitu adalah tujuan mempelajari ilmu tajwid menjaga lisan dari kesalahan di saat membaca Al-Qur'an. Jadi kalau orang yang ilmu tajwidnya sudah mantap, itu dia akan terjaga dari kesalahan ketika membaca Al-Qur'an. Tujuan mempelajari ilmu tajwid ialah agar dapat membaca ayat-ayat Al-Quran dengan baik ataupun fasih sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah SAW, serta dapat memelihara lisannya dari kesalahan-kesalahan ketika membaca Al-Quran. Di samping itu, mempelajari ilmu tajwid juga bertujuan agar dapat memelihara bacaan Al-Quran dari kesalahan dan perubahan. Ya, karena kalau orang tidak faham ilmu tajwidnya, tidak faham makharijul hurufnya, kadang huruf yang seharusnya dibaca ha malah dibaca ha, gitu kan,
harusnya dibaca so, malah dibaca sa, gitu kan? Ya, sebagian saudara-saudara kita seperti itu. Dengan membaca Al-Quran sebagai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala secara benar, diharapkan pembaca Al-Quran atau qari memperoleh ridha Allah dan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Dengan banyaknya aturan atau ketentuan dalam membaca Al-Quran yang kemudian dikaji dalam ilmu tajwid, maka ilmu tajwid menjadi sangat penting bagi Al-Quran dan juga bagi para pembaca Al-Quran. Ilmu tajwid memiliki tujuan untuk menjaga kemurnian Al-Quran. Karena teman-teman semuanya, ya saya punya beberapa murid gitu ya, yang mana si murid tersebut karena mungkin dari background yang berbeda-beda, ketika Al-Quran dibacakan rusak teman-teman. Ya, seharusnya dibaca sesuai dengan kaidah ilmu tajwid dan makhrajnya, tetapi karena ketidakmaksimalan ketika dulu dia belajar, sehingga Al-Quran itu dibaca seenaknya saja. Nah, disinilah tujuan daripada mempelajari ilmu tajwid itu, menjaga kemurnian Al-Quranul Karim yang seharusnya dibaca sesuai dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, terutama dalam pembacaannya, dan terjadi perubahan dan kesalahan dalam pengucapan huruf Arab yang mencakup 3 hal penting, yaitu pertama, tepat keluarnya huruf hijaiyah ataupun makhrajul huruf hijaiyah itu harus sempurna. Yang kedua, jenis dan sifat huruf. Yang ketiga, hukum-hukum yang timbul dalam susunan kalimat Al-Quran seperti hukum nun sukun dan tanwin, mim sukun, hukum gunnah, musyaddad, lam ta'rif, qalqalah, pembagian idgham, lafzul jalalah, hukum mad dan lain sebagainya. Banyak sekali saudaraku yang dimuliakan Allah. Saya bacakan sedikit lagi. Dengan tujuan yang seperti itu, ilmu tajwid memiliki keistimewaan tersendiri bagi seorang muslim dibandingkan dengan ilmu-ilmu lain. Masya Allah, ilmu tajwid memiliki keistimewaan yang lebih. Bahkan seorang ulama ada yang mengatakan bahwa ilmu tajwid merupakan semulia-mulianya ilmu. Ya, kenapa semulia-mulianya ilmu? Karena terkait langsung dengan Al-Quran yang merupakan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa ilmu tajwid merupakan sebaik-baik ilmu karena ilmu yang berkaitan langsung dengan Al-Quranul Karim, kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dalam kesempatan kali ini bermanfaat, khususnya untuk saya dan umumnya buat jamaah sekalian. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.